Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 8 Mei 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. KMP Roy 1 terbakar di perairan Merak, Banten. Data BPS menyatakan Provinsi Banten masih menjadi daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi. Wali Kota Serang buka lokakarya program pendidikan guru penggerak angkatan ke-6. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, KMP Roy 1 yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung terbakar di perairan dekat Pulau Merak Besar pada hari Sabtu 6 Mei 2023 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Seluruh penumpang kapal berhasil dievakuasi. Beberapa di antaranya terluka dan dibawa ke puskesmas terdekat. Berikut laporan Sinta dari Sam Radio Cilegon. Kapal motor penyeberangan KMP Roy 1 terbakar di perairan Merak, Banten. Akibat insiden kebakaran, ada korban mengalami luka. Berikut sederet fakta yang diketahui terkait insiden kebakaran KMP Roy 1 di perairan Merak. Kapal feri KMP Roy 1 terbakar saat berlayar dari Merak menuju ke Bakauheni, Lampung. Insiden kebakaran terjadi pada Sabtu 6 Mei 2023 sekitar pukul 15:45 menit. Kapal feri tersebut rencananya disandarkan kembali ke Pelabuhan Merak. Proses evakuasi penumpang kapal terus dilakukan. Para penumpang dievakuasi ke Pelabuhan Merak. Petugas bersama tim SAR gabungan telah berhasil memadamkan api yang membakar kapal feri KMP Roy 1. Penumpang juga telah dievakuasi petugas menggunakan ambulan dan mobil pribadi ke rumah sakit dan kantor ASDP. Kepala Basarnas Banten Adil Trianto mengatakan seluruh penumpang KMP Roy 1 yang terbakar di Laut Merak selamat. Ada 10 korban luka, sebagian masih di rumah sakit dan ada yang sudah ke kantor ASDP. Korban yang luka-luka menurutnya akibat panik saat ada asap di kapal. Mereka lari kemudian terpleset dan terluka. Penumpang kapal juga sudah ada sebagian yang dipulangkan dengan diantar kapal Bakauheni. Sebagian masih di ASDP Merak untuk dilakukan pendataan. Sementara Wali Kota Cilegon Herdy Agustian mengatakan ada 3 korban kebakaran kapal feri KMP Roy 1 yang dilarikan ke IGD rumah sakit. Selain itu ada 5 orang yang dilarikan ke puskesmas di Cilegon akibat mengalami sesak napas. Pemkot belum menerima adanya laporan korban yang meninggal dunia, termasuk berapa jumlah korban yang mengalami luka-luka baik berat maupun ringan. Wali Kota Cilegon Herdy Agustian menyebut dugaan sementara kebakaran KMP Roy 1 berasal dari sebuah truk yang berada di dek kendaraan kapal tersebut. Api kemudian merembet ke bodi kapal. Demikian saya Sinta melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, data dari Badan Pusat Statistik menyatakan Provinsi Banten masih menjadi daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi dibanding wilayah lain di Indonesia. Data sampai dengan bulan Februari 2023 yang lalu, jumlah angka pengangguran di Provinsi Banten mencapai 504.000 jiwa, tertinggi di Indonesia. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten masih menjadi daerah yang paling banyak pengangguran dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Di bulan Februari tahun 2023 jumlah angka pengangguran mencapai 504.000 jiwa dengan angka pengangguran terbuka mencapai 8,53% menjadi tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan angka pengangguran, sementara Banten tercatat angka pengangguran tertinggi di Indonesia, posisi kedua ditempati oleh Jawa Barat. Kepala BPS Provinsi Banten Faisal Anwar mengatakan angka pengangguran terbuka di Banten saat ini mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Februari lalu. Dari jumlah 6,1 juta jiwa, sebanyak 562 juta orang memiliki pekerjaan dan sisanya ribuan orang masih menganggur. Berdasarkan data dari BPS, angka pengangguran terbuka tertinggi ada pada tingkat pendidikan SMA dan angka pengangguran terbuka terendah pada tingkat sekolah dasar ke bawah.
Pemerintah Provinsi Banten akan melakukan penekanan angka pengangguran semaksimal mungkin di segala sektor dengan membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan keahlian, dengan membuka pelatihan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki skill atau keahlian di bidang yang diminati. Menjadi tantangan tersendiri untuk wilayah Banten yang berdekatan dengan Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang merupakan magnet untuk para pencari kerja. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Wali Kota Serang Syafruddin membuka acara program pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Banten hari Sabtu yang lalu. Laporan selengkapnya Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Wali Kota Serang Syafruddin membuka acara program pendidikan guru penggerak angkatan 6 pada kegiatan Loka Karya 7 Panen Hasil Belajar yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Banten di SMK Negeri 2 Kota Serang Sabtu 6 Mei 2023. Saat memberikan sambutan, Syafruddin mengatakan sangat mengapresiasi jajaran panitia dan peserta Loka Karya yang hadir. Syafruddin juga menjelaskan bahwa pemerintah Kota Serang memiliki komitmen tinggi dalam peningkatan pendidikan di Kota Serang. Hal itu terbukti dari peningkatan anggaran Dindikbud Kota Serang sebesar 20% dari APBD Kota Serang. Syafruddin berharap momentum Loka Karya tersebut program pendidikan guru penggerak ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan peserta didik ke depannya. Acara Loka Karya 7 Panen Hasil Belajar tersebut diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Banten dan dihadiri Dirjen GTK Kemendikbudristek RI Nunu Suryani, Wali Kota Serang Syafruddin, Kadis Dindikbud Kota Serang Tubagus Soherman, serta seluruh peserta guru penggerak di lingkungan Kota Serang. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.